A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita yang lalu, ya, bekal kita itu takwa yang paling tinggi, ya. Hendaklah takut oleh mereka itu yang menyalahi mereka itu pada suruhnya. Kalau kita ada rasa takut yang menyalahi suruh Allah Ta'ala, yang kita bikin itu menyalahi udah, ya. Takut datang rasa takwa. Ini udah halaman 99 ini, ya. Kajian ya situ saja. Kaji tahu ini ilmu pasti dan mesti duduk di hati. Itulah kaji kita yang lalu itu, ya. Bekal yang paling tinggi takwa. Maka ialah jalan yang mustaqim, yang terlebih halus daripada rambut dan terlebih tajam daripada pedang. Maka dengan ikhlas dan sidik serta Allah Ta'ala, berhadap kepada Allah dan beramal dengan Dia, hasillah kasih sayangnya. Kalau ini kita kerjakan, hasillah kasih sayang Allah Ta'ala dan hasil kabul yang membukakan mata hati dan meluaskan bagi rahasia dengan nur yakin. Datanglah nur yakin kepada kita. Itu rahasia nur yakin, datang yakin. Ngerti, Sar? Jalan yang lurus. Kan itu kita minta setiap hari. Ihdinas shiratal mustaqim. 17 kali kita minta itu. Jadi jangan mulut aja, jadikanlah. Memang itu sebenarnya. Itu mungkin isi Fatihah itu kalau kita hadirkan maknanya beda udah. Karena Al-Fatihah itu dibagi 3. 1 memuji Allah Ta'ala, kedua antara kita dan Allah Ta'ala, ketiga doa sama Allah Ta'ala. Dan berjawab itu. Kita baca Al-Fatihah itu sebenarnya berjawab. Apakah bisa kita tahu? Bisa. Sungguh-sungguhlah baca Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Itu muji Allah Ta'ala semua itu. Yang kedua, antara kita dan Tuhan, iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku nyembah, wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku minta pertolongan kita dengan Tuhan. Nah, yang ketiganya baru kita doa kita pula, ihdinas shiratal mustaqim. Tanya lagi, tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan macam mana kau mau, gitu. Itu kalau ditanya dijawab, ya. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan-jalan orang yang telah kau beri petunjuk. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, janganlah orang-orang yang tidak kau beri petunjuk. Itu lo kita aminkan. Makanya kita ngaminnya pun enak. Kalau baca Fatihah kencang-kencang aja nggak berjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin, selesai dah, kosong aja. Coba pelan-pelan. Kalau nggak kita tingkatkan ini ya gitu-gitu aja. Ya santai, ya. Coba pelan-pelan aja lah. Apa sih mau dikejar sih? Makanya kalau kita pada mengambil hikmah, apalah hikmah di balik corona ini? Banyak kali hikmahnya. Supaya membuatkan tauhid semakin kokoh keimanan, sungguh-sungguh ibadah, lapang betul-betul, ya kan. Sudah sadar. Maka ialah jalan yang mustaqim, jalan yang lurus itu. Takut kepada Allah Ta'ala, takut meninggalkan perintahnya, takut mengerjakan larangannya. Nah, gitu, ya. Namun kita manusia ini lemah. Allah memang sudah fitrahnya gini. Kalau para nabi imannya terus naik, malaikat tetap, manusia ini turun naik. Itu dah tak bisa tidak kita elak, tak bisa kita elak karena gitu. Para rasul, nabi imannya terus naik, malaikat tetap, manusia turun naik. Nah, makanya kita mesti tahu, aku lagi naik apa lagi turun. Kalau lagi naik syukur ya pada Allah Ta'ala. Kuat gitu, karena ada masa kita kuat kali ibadah, ya. Ibadah pun kuat, semuanya kuat. Ada? Terbalik kadang-kadang ada pelak lemah, malas sekali. Tipar apa banyak. Itu Allah Ta'ala menjadikan itu ada mau Allah Ta'ala, nggak sembarangan. Ada mau Allah Ta'ala sana, minta tolong sama Allah Ta'ala. Lagi naik, pujilah Allah Ta'ala. Lagi turun, istighfarlah. Karena kesalahan kita juga. Kenapa turun? Salah kita juga. Banyak kali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tanpa kita sadar. Maka ngaji ini mau lama.
Jadi kalau dapat lah, coba tahu dalam kitab tasawuf. Kalau kau rasakan badan kau sakit-sakit, kau nggak enak aja badan, rezeki pun payah, ada pergi kau nggak berkah, kau nggak cukup aja. Nah, ketahui olehmu gitu dalam kitab tasawuf. Kau banyak cakap yang sia-sia, bukan yang haram, cakap sia-sia. Apalagi haram. Oh ini sempat, nah gitu. Betul kan? Kayak gitu aja pun. Nah, maka nggak pernah kita hajar karena nafsu kita. Kalau para wali diajarnya, berkata aja di hatinya, ya kapan ya gunung dibangun? Udah tahu udah ada gedung di sini. Nah, puasa kok 3 hari. Puasa 3 hari. Nggak perlu kau pikirkan itu gitu. Kalau kita wajar-wajar aja gitu kan. Sudah, Sandra. Itu makanya kadang-kadang kita menyalahi yang kita ucapkan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Kau banyak minta pertolongan sama yang lain gitu. Salah kita kan. Nah, baru sungguh-sungguhlah kita baca ihdinas shiratal mustaqim. Tunjuki aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan-jalan orang-orang yang sudah kau beri petunjuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Janganlah orang-orang yang tidak kau beri petunjuk. Kalau hadir makna kan amin kan pun enak kita kan. Amin. Tujuh 17 kali kita minta itu. Cocok dikabulkan apa enggak? Dikabulkan kalau kita sungguh-sungguh. Kalau main-mainnya macam mana lah. Sudah ya. Sehingga hasil kasih sayangnya, kasih sayang Allah Ta'ala ya, dan hasil kabullah yang membukakan mata hati dan meluaskan bagi rahasia dengan nur yakin. Datang nur yakin tuh. Kalau ini sudah datang di hati kita, inilah guna kita belajar tauhid ini, kita ini apa sih tujuannya belajar tauhid ini? Supaya datang nur yakin, nggak pernah ragu lagi. Udah duduklah situ dah, yakin Allah Maha Kuasa, yakin Allah Maha Kaya, yakin Allah Maha Melihat, semuanya. Kemudian kita mesti ngaku bodoh di Allah Ta'ala. Jangan sok pintar. Kita ngaku bodoh lah. Kalau sok pintar kita nggak bisa. Sampai di mana batas yakin kita kepada Allah Ta'ala sehingga kita rasakan keyakinan itu wujud ya. Nah, dari yang paling dasar kali lah ya, paling dasar kalau jawabannya, yang paling dasar kali. Kalau udah datang yakin nggak ada sekitar bulan tua bulan muda, nggak ada pengaruh apa-apa itu. Karena kuasa Allah Ta'ala mendatangkan rezeki di bulan tua, kuasa juga nggak mendatangkan rezeki di bulan muda, betul nggak ini? Datang yakin udah gitu aja, nggak tahu Allah tahu kok. Cuman bedanya itu aja saya tentang masalah gini. Kalau orang baru ngaji sama udah lama ngaji beda-beda ini emang. Karena guru saya pun gitu jawabnya San. Waktu saya bertanya, minta izin Tuhan, saya yakin kali Allah Ta'ala menciptakan manusia ini bangsa-bangsa mau makan. Tapi bukti yang dimakan nggak ada, macam mana sih? Nah, tajamkan pertanyaan itu kan. Allah menjadikan manusia bangsa makan, tapi bukti yang dimakan nggak ada. Apa kata guru saya? Nggak saya jawab pertanyaan kau tuh. Dah. Tahunya orang lain. Nah, apa Am? Nggak ada opini lagi, nggak tahunya. Maka waktu itu saya rasa kejam kali guru nih. Padahal tidak. Karena kau dijawab kata, kok udah lama ngaji sih? Kok tanya sama saya? Tanya sama Allah Ta'ala lah. Paham gak nih? Yang penting paham ngaji nih. Kok kau bilang sama saya, bilang sama Allah Ta'ala. Nah, baru nanti Allah Ta'ala menunjukkan. Itulah banjir bandang yang selalu saya sampaikan. Banjir bandang, baru buka Allah Ta'ala rahasia. Datanglah kasih sayangnya. Kasih sayang Allah Ta'ala macam ni, laparkan ya awak semua sekeluarga. Kan gak cocok bernafsu nih kan. Cemana nih? Gak macam-macam mana. Allah pasti menjadikan sesuatu baik sama kita. Kita suka menyangkal. Banyak kali nggak cocok kita ini.
Kalau nafsu ditanya, kalau tanya iman, cocok semuanya, bagus saja. Nggak ada nggak cocok. Kalau nggak salah Nabi. Allah tidak menyelipkan hambanya. Karena kalau kita mau jujur, tanya diri masing-masing aja. Kalau nafsu ditanya, kita susah. Rasanya kejam kali Tuhan, kok kayak gini aku dibikin, nah, gitu. Coba tanya iman. Berapa lama kita senang? Atau mana banyak selama hidup ini dijalani, mana banyak ketawa sama menangis? Mana senda? Ketawa kan? Mana banyak lapar dengan kenyang? Kenyang. Coba tanya semuanya. Masih tuntas yang Allah Ta'ala. Kita nggak nampak. Udah bertahun-tahun nggak sakit satu hari aja udah hebat kali ya kan? Gempar, masukkan ke WA. Pamer pula sakit malah. Mau ngapain itu? Saya keluarga saya pedas sekali ngomongnya memang. Sakit, saya datang, dia sakit, saya datang. Oh, baik, minta sedekah gue ya, minta duit dulu. Bila semua orang tahu. Apa maksudnya masuk ke WA? Masukkan ke grup, sakit. Nampaklah infus saya kan, apa? Infus oksigen. Alah. Jadi kalau dia maksudnya berdoa lah. Benar. Berdoa moga sembuh. Gitu ya. Udah. Ya nggak apa-apa, bagus. Ngaji ini kayak gitu lah bagusnya. Tapi itulah kita Allah Ta'ala merintahkan Jibril langsung bilang sama dia tuh. Yusuf, kata Jibril, Allah mendengarkan keluhan kau itu. Maka ditambah Allah Ta'ala hukuman kau lagi di penjara ini. Karena bilang Yusuf sama kawan yang lepas keluar dari penjara, bilang ke sama raja, aku nggak salah. Marah Tuhan. Rupanya Allah Ta'ala nggak tahu dia nggak salah. Nah gitu jadi. Jadi kalau tadi apa kaitannya tadi? Supaya orang mendoakan doa. Gak usah doakan orang, mana mau sembuh sama doa? Coba jawab. Disembuhkan Allah Ta'ala minta doa orang. Ya kadang-kadang gini Pak, kita kan gini ya. Kita yakin Pak, Allah Maha tahu. Yang kita nggak yakin, Allah mau pasti bantu kita nggak itu. Kalau mau kan kalau doa awak di itu kadang terang. Tujuan ngaji ini. Tapi mau kan dikasih rezeki yang banyak lagi gitu. Sudah. Sudah aja, percaya kali lah. Percaya kali. Kalau udah percaya kali nggak gitu lagi. Inilah tujuan kita ngaji supaya datang yakin, datang nur yakin. Enggak mau kan siapa salah kita minta sesuatu kan. Allah Maha tahu makanya. Tapi kan makanya kalian gini, kalau saya cerita itu bukan cerita dongeng, orang saya alami sendiri kok. Di sini pun gitu. Saya sakit pendarahan, macam mana orang baru beranak, sampai darah itu bukan merah lagi, hitam yang keluar. Pakai pempes, nggak ada yang tahu kalian kan? Terus saya bilang kalian, pakai pempes, darah keluar. Darah banyak sampai merah sampai hitam. Cuman ngaji itu urusan Allah Ta'ala, sakit Allah Ta'ala punya kerja kita apa ngaji kan, itulah doa yang paling ampuh. Makanya sering saya bilang sama kalian, kalau kita punya susah, sakit, nggak ada duit, ngaji lah, karena itu doa tak dilapaskan. Allah Ta'ala tahu apa nggak? Sewaktu dengar ya, waktu kita nggak ada duit, ngaji juga lakunya, cuma ngaji juga lah, bagus itu. Allah suka kita merengek-rengek sama dia. Macam mana anak kita manja-manja sama kita, suka kita kan. Saya kalau anak saya yang pertama dulu, sampai sekarang nggak lagi saya bilang nggak. Ada suka hati kalau sekarang bebas sekarang. Marah dia, ayah kalau yang lain-lain minta terus saya kasih. Kalau kok mesti nangis dulu, mesti nangis baru saya kasih dia itu. Anak saya yang paling besar itu, sampai nangis dia minta baru saya kasih. Lama-lama dia nanya kenapa mesti gitu, orang tuh kok enggak. Ayah kok beda sama dengar kok ya. Tapi sekarang nggak nunggu kau nangis lagi kok. Suka kau nangis. Kenapa orang ngelendon-ngelendon? Itu yang suka sama kau tuh. Kapan kau ngelendon sama saya? Waktu kau minta itu lah. Kalau orang tuh enggak. Nah sekarang nggak lagi nangis. Udah sih. Empat kau lah. Dia minta kalau ada saya kasih aja, nggak nunggu-nunggu lagi. Kalau dulu saya suka sampai dia nangis. Allah Ta'ala paling suka kalau kita nangis tengah malam. Apa kata malaikat kita hamba aku memohon kepada aku, tahu kali dia aku yang maha kuasa tuh, tahu kali dia yang aku maha kaya, gitu jawabannya. Ini nggak dapat, capek pun aku doa. Itu kalau tidak minta tasawuf dulu kan, ku haram kan apa yang kau minta, sampai gitu kayak marah Allah Ta'ala. Kenapa kita bilang gitu lagi? Nggak usah. Bisanya kita ngaji di kurnia Allah Ta'ala, bisa sholat kurnia Allah Ta'ala semuanya. Kan kurnia Allah Ta'ala semuanya kan. Udah jangan ngeluh-ngeluh. Apalagi kita cerita sama orang.
Kenapa kok? Jadi ada satu pertanyaan, Ustaz. Dia ini pendosa. Enggak. Jadi sampai satu ketika singkat aja nih Ustaz, dia teman nasuha. Nangis, Dah. tinggalkan itu. Tapi tak berapa lama, jarak itu seminggu. Dia ibadah, dia nangis, itu Ustaz. Itu ada lagi perbuatan itu. Cuma ada tanda itu. Apa arti yang takdir yang diberikan Allah itu? Mana Ustaz? Jadi gini, kerja Allah Ta'ala jangan tanya. Kau yang kutanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu kau yang kutanya. Bukan aku yang kau tanya Allah Ta'ala. Udah. Allah berbuat sekendaknya, itulah harus hukum akli. Jangan Allah Ta'ala, itulah diri kita. Itu sampaikan kata Nabi 70 kali pun dia ulang-ulang, nggak ada masalah, nggak memur dan tobatnya itu. Tobat buat lagi, sampai 70 kali pun nggak apa-apa. Kita nggak bisa ngelak dari tuntunan Allah Ta'ala ini. Itulah guna kita belajar mutahin ini, supaya datang nur yakin. Suka atau tidak suka sampai, betul nggak ini? Orang tahu ini pasti kok. Ketentuan Allah Ta'ala tidak akan berubah. Suka atau tidak suka, sampai. Nah, sekarang datang yang tak suka. Apa tugas kita? Astagfirullah. Datang yang suka, alhamdulillah. Puji Allah, itu tugas kita. Cuman kalau ditanya nggak suka, banyak nggak suka aja yang datang. Kalau makan kau tanya nafsu, tanya iman. Tadi kalian berbanding, mana banyak kita sama nangis? Tahu. Mana banyak kenyang sama lapar? Kenyang. Banyak senang sama sempit. Semuanya membuktikan bahwa Allah Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Nyayang. Gitu. Itu loh kita belajar tauhid ini. Dia ilmu pasti. Apa lagi pertanyaan Ustaz? Cuman kita, Nabi diutus Allah Ta'ala menyampaikan syariat ini, membawa kabar baik dan kabar buruk, kabar gembira dan kabar menakutkan. Tinggal kita lah ngamalkannya, yang mana kita pakai. Awas hati-hati dalam kehidupan ini. Hub dan rajak itu mesti 50%, 50%. Hub itu rasa takut. Letak gue 50%, harap pun 50% dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kita sakit, kira-kira mau bawa mati, tinggalkan hubnya, harap aja. Nah, gitu. Jadi ada anak, saya di situ hadir, ayahnya udah mau meninggal dunia sekarat. Datang anak-anaknya dari pesantren, ya. Baca kalau Allah ya sekarang. 3 kali aja saya baca. Allah menjanjikan istana di surga. Bacalah. Nah, meninggal dia, meninggal. Tersenyum dia meninggalnya. Itu peturunan anak. Jangan anggap sepele. Itu kata Nabi, kalau Allah itu 3 kali kita baca sama dengan khatam Quran. Betul-betul lah bacanya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 3 kali kita baca sama dengan menjalankan haji. Udah Hasan. Jadi tadi saya bilang memang fitrah kita gitulah. Para nabi, para rasul imannya naik terus imannya. Malaikat tetap, manusia itu turun naik. Makanya kita mesti pilih di mana, kenapa sebab turun, kenapa sebab naik ini. Kalau kita bangsa peduli, terkadang kita mendapatkan sholat 2 rakaat husuknya bukan main, enak nikmat. Pernah nggak? San? Pernah nggak? 2 rakaat tapi enak kali, usuk kali kita sholat tuh, pernah nggak? Memang sengaja bikin Allah Ta'ala itu supaya kita inilah nikmatnya. Nah waktu itulah kita, tugas kita apa? Itu kerja Allah Ta'ala. Pakai apa kita pakai? Apa kita makan tadi? Kemana kita story? Itulah jawabannya. Dapat kehusukan itu tenang. Tandai. Apa ini Ustaz? Hub dan rajak. Hub itu takut. Jadi rasa takut itu 50%. Takut nggak diterima, takut nggak diampuni, itu rasa takut bisa ada di hati kita. Rajak itu harap. Nah, rajak itu harap Allah Ta'ala pengasih penyayang, diampuninya kita dan amal ibadah kita diterima walaupun cacat segala macam. Itulah harap awal. Tapi kalau saat kita sudah kira-kira bakal mau mati, hubnya tinggalkan aja, rajaknya aja. Doanya pun dah macam orang pemain bola udah main sore namanya ya.
Kalau main bola ada main sore, nggak perlu ada wasit berempat aja kaki orang ya kan. Untung nggak nampak. Nampak kartu merah lah situ kan gitu. Kalau udah masih gol tak ada juga. Daripada adu penalti ya kan. Kiper tuh orang Melayu. Orang Melayu jadi kiper tuh ya macam mana tidak dapat pula lompat. Di mana gol? Satu pun tak dapat. Sudah. Untuk sekarang ini 50%. Tapi kalau kita sudah kira-kira bakal bawa mati, harap aja huknya tinggalkan. Mainnya main sore lah, macam main bola TC main sore. Tak ada tempat aku mengadu lagi ya Allah. Tahu kali aku kecacat segala macam ini kan. Begitulah seterusnya. Kalau wali tingkatnya lebih tinggi lagi. Ya Allah, kalau nggak kau ampunkan dosaku, nggak kau kabulkan permintaan aku, itu kelas Zulkarnain lah ya kan. Tunjukkan aku Tuhan yang lain, biar aku minta sama dia ajar. Sampai kita jangan coba lah, kurang ajar kan nama itu kan. Ya Allah, kalau nggak kau kabulkan permintaan aku, nggak kau ampunkan, tunjukkan aja aku Tuhan yang lain, bersama dia aja aku minta. Gitu para wali itu. Nah, ya berani lah, dia orang nggak pernah lupa sedetik pun. Sedetik pun nggak pernah lupa sama Allah Ta'ala. Kita mana banyak lupa sama ingat. Udah dapat jawaban kita aja. Mana banyak lupa sama ingat. Mana banyak kita nyebut manusia dengan Allah Ta'ala. Wali itu nggak pernah sedetik pun nggak pernah lupa sama Allah Ta'ala. Tiap detik. Apalagi Rasul. Datang rezeki itu yang nampak dia Allah Ta'ala ngasih rezeki. Kalau makanan pun makanan, kalau dimakan enak Allah ngasih enak. Ingat itu sama Allah Ta'ala, kapanpun. Kenyang bukan nasi itu, Allah Ta'ala kenyangkan aku. Terus ingat. Ya iya laki-laki, cuma ini kasih latihan kita nih kan. Dia pun kadang-kadang nggak kabar, kau sebentar kan jadi wali. Nggak nunggu lama. Kata wali kan, sedetik pun aku lupa, kalau sedetik aku lupa sama udah nggak terhitung sebagai manusia. Nah iya, kafir aku deh, kira rabi dewe. Sedetik aja aku lupa. Kita mana pernah bilang gitu. Kalau aku rasa takut masuk ke neraka, masukkan aku ke neraka ya Allah. Kalau ada ingin di hatiku surga, masukkan aku ke neraka. Nah, itu rabi dewe. Kalau apa macam mana? Mau macam-macam dosanya masuk surga juga lah aku ya Allah ya. Malaikat orang Melayu tuh gede. Siapa karena udahlah masuk ke surga aja udah tuh. Nah, kita ini juga kita kasih saya kalau Ta'ala kita ngaji ini enak kali lah ngaji luar biasa nih Allah Ta'ala ini ketahui pun nikmat kan. Jadi kalau kau nggak jadikan itu masih muklis itu saya sih kayak capek kan di pengajian itu berapa banyak kita nggak sadar dengan nikmat Allah Ta'ala. Nikmat tidur. Biasanya kita tidur, kita coba batal lewat ya kan aman. Ini si muklis itu udah 6 bulan di sana, nggak bisa tidur ya. Saya nggak pernah. Itu orang sampai gitu Pak, kalau dia pada kena itu, dia takut tuh malam Pak. Orang memang takut dia, memang tak tidur. Dia takut tuh malam, tak tidur Pak. Tak takut dia, malam dia takut. Lupai lah Wak Jul hari ujung pasti cepat tidur Wak. Aku dia saya kira aku tidurnya gitu. Itu banyak kan sebenarnya nggak kita berapa banyak nikmat dari Allah Ta'ala yang nggak kita sadari. Kapan sadari? Waktu sakit. Nanti nengok baru tahu dia mahalnya berapa tidur tuh mahalnya tidurnya. Pengen dia tidur nggak tanggung tuh. Pengen dia tidur tuh. Jadi walaupun udah pulang-pulang saya sampaikan, mudah-mudahan malam ini duduk cerita. Kalau cerita ini enak nih dengarnya. Kalau baca kitab ngantuk ya kan. 2 orang bersahabat, tapi yang satu dia nggak mau suruh ngaji, nggak mau semua nggak mau. Males kan dia tak akrab kali ini. Jadi yang satu ini yang alim tadi pergilah ke Jakarta kerjaan. Kami takutnya dapat kerjaan.
Udah sekian tahun, pulanglah dia ke Medan. Sembahyang Jumat, masuk ke masjid, nampak di kejauhan kawannya tadi. Yang dia ajak sembahyang nggak mau, ngaji nggak mau. Apa nggak terharu kali, sujud syukur dia ya. Setiap sore datanginya lah. Syukur kali dulu kau ajak-ajak nggak mau sembahyang, apa juga kau ya sudahnya. Tobat juga kau sembahyang Jumat gitu kan. Senang kali lah kawannya. Tapi kawannya ketawa aja San. Jadi aneh deh, kok ketawa kenapa? Ya orang kau nggak tahu deh. Aku dengar di radio. Kata ustadz itu kalau mau tidur dengar pengajian. Jadi aku tidur aku Jumat sekali aja, Jumat dengar khutbah. Alhamdulillah tidurlah aku tuh. Puasa kan. Nah kalau kamu mau cerita muklis boleh cerita lah sama dia. Setan nggak suka. Masuk dah ke masjid, tidur pula dia memang. Begitu khatib naik, baca tidur. Kita nggak suka dengan khatib panjang-panjang, nggak mau pendek. Dia suka yang panjang, pendek kali, bentar kali bangunnya jadi kita. Jadi mau ngaji dia baru duduk dia. Kalau nggak cerita aja. Apa pun kau sampaikan sama muklis tuh lewat aja, duduk dia aja kena air, lewat aja. Ngaji baru. Kenapa? Karena bisa dibuktikan. Ilmu tauhid ini yang luar biasa. Jelas, nyata, bisa buktikan. Sehingga dikasih Allah kita kesempatan. Nah, kuasikan kau ini pada 2 rakaat ini. Tapi terkadang dikasih tidak ada enaknya. Dari salam habis ya. Ya udah siap sembahyang. Ada pernah nggak? Nah, nggak dikasih nikmat. Di mana salahnya ini? Ah, periksa lah. Di mana salahku nih? Apa yang aku kerjakan? Apa yang aku makan gitu. Tapi insya Allah kalau kita udah ngaji seperti ini, dalam kita senantiasa minta supaya dipelihara Allah Ta'ala, tolong peliharalah kami ya Allah dan keluarga kami semua ini minta dipelihara Allah Ta'ala. Jadi saya diundang murid saya lah, orang tua yang undang, dia kawin, jadi dia walimatul urus, namanya guru yang datang, wah penuh meja saya itu makanan, dan nasi apa, mie rebus tadi, banyak kali makan enak-enak lah, saya makan lah semua ya. Ya enggak, saya makan semuanya, enak kali, enak, sate, semua dimakan. Pulang dari situ, mulas perut. Keluar semua, jangan kan ini makan tadi, sarapan tadi pagi pun keluar. Kan gak enak kan? Aduh, ada apa lah nih saya bilang. Terbuang semua. Selidik-selidik, rupanya bapaknya yang pesta kawin ini, penadah. Bukan penadah kelas kakap. Bukan penadah ini. Sampai tadi dia cerita gitu, vaksin itu benar nggak disuntik, bandingin gini aja, nggak diginikan, untuk dijual balik gitu. Parah kali Indonesia ini, cucu aja nggak sih dah, entah apa ya gitu kan. Nah itu sekarang, semua dijual beli. Udah kelaparan kali ya, kita tidak banyak alim-alim di mana-mana. Udah kepengen kali orang dah. Dulu orang nggak terpikir orang mencuri tabung masjid, sekarang udah banyak ya kan. Apa nyari mana tabung masjid itu mau cari, kontan lagi duitnya ya kan. Tempat kami itu ada juga itu, depan gang saya itu sana ada ya, kotak besar tuh yang orang asal sepele tangguk di jalan ada tangguk tuh. Di kotak. Cuman waktu berpikir ngapain lah orang saya. Kok duitnya kok nggak ada apa tapi banyak orang ngasih duitnya kemana? Ada tukang ngambilnya deh, tukang orang gila. Kapan nggak curi ya duit? Kapan ada duit? Situ deh parah ya. Nah begitulah manusia dah ya, nggak peduli lagi. Nah, kita lanjutlah kaji ya. Kalau sudah datang nur yakin, hasil lah udah kita. Maka hasillah dengan dia lazat ibadah. Kalau sudah datang nur yakin, inilah hasil lazat ibadah. Rasa enak. Apakah kita sudah merasakan enak ibadah ini? Tanya sendiri. Nah, hasillah dengan yang lazat ibadah dan taat. Dan hasillah terbuka mata hatinya akan hakikat dunia yang dunia ya, yakni kekurangan dunia nampak udah lagi panah.
Dan akhirat itulah negeri yang sebenarnya. Udah nampak dah jijik dari dunia ni ya. Dunia matal urur, dunia ditipu dayanya, itu pula lah yang sukai. Lagi kekal dan kesudahan negeri orang yang mukmin. Itu akhirat ya. Negeri yang kekal dan kesudahan negeri orang yang mukmin, orang yang beriman. Maka di sanalah dapat keridhaan yang akbar, yang sempurna, yang paling besar, dan melihat wajahnya yang karim, melihat wajah Allah Ta'ala di surga. Bukan Allah di surga ya, melihatnya di surga. Dan berhabaran dengan dia Tuhannya yang Raufur Rahim. Maka hasillah baginya fauzul azim, dan bahagia yang abdiyah, lagi sarmadiyah ya, yang abadi, yang tetap. Maka barang siapa adalah di dalam dunia ini atas petunjuknya dan atas takwa, maka yaitu di dalam akhirat terlebihlah dapat petunjuk, di akhirat lebih dapat petunjuk lagi, dan terlebih kuat lagi dalilnya ya. Dan barang siapa ada ia di dalam dunia ini buta, maka yaitu di dalam akhirat terlebihlah buta. Itulah nanti syarat lebih buta lagi ya. Buta. Ini banyak manusia berjalan ya sekarang nih. Udah banyak orang kena pecat dari Allah Ta'ala ya. Kan gitu seperti bila kita majemuk. Bila tidak kau bersyukur, tidak sabar dengan bala yang kuturunkan, tidak memadai sedikit, keluar kau dari bumi ini, kita Allah Ta'ala. Cari Tuhan yang lain. Kalau ada kata kita seperti itu, berapa banyak kena pecat ini. Makanya buta dia udah, mata nggak nampak, kuping nggak dengar. Ada orang sebanyak juga nggak dengar lagi dia tuh. Udah mati. Nah gitu. Maka itu di dalam akhirat terlebih buta. Kalau dunia ini buta, nanti akhirat terlebih buta dan terlebih sesat jalannya. Maka dengan kena inilah telah menyuruhlah oleh Syekh Syekh ahli tasawuf menyucikan hati. Itu kan Tuan Syekh tasawuf suruh sucikan hati dan menyerihkan dia si hati tadi daripada kekeruhan akhyar, segala tipu daya ini akhyar yang mengganggu kita dia, supaya bersih dari akhyar. Dan kadang maswiyanlah, supaya kuatlah yakin, dan supaya dapat pula mentahkikkan hakikat tauhid dengan zuk, nah, dengan zuk semata-mata Allah Ta'ala, dan wijdan, dan terkaya pula ia daripada dalil dan burhan, keterangan, terkaya dari itu semua. Dan kena mengetahui mereka itu dengan bahwasanya hati itu apabila baik, iya, niscaya baiklah segala jasad sekaliannya. Dan apabila pasadlah ia, maka pasadlah rusak dia, maka pasadlah segala jasad. Kena hati seperti raja yang memerintahkan segala anggotanya, yaitu lidahnya dan telinganya dan matanya dan tangannya dan kakinya dan paratnya, dan sekaliannya itu seperti rakyatnya. Maka tubuhnya itu seperti negeri, tempat kerajaan. Maka manakala baiklah hati, baik segala anggotanya, dan manakala baiklah pula segala anggotanya, baiklah tubuhnya. Dan manakala pasadlah hati, maka jadi pasadlah segala anggotanya. Dan manakala pasadlah anggotanya, maka binasalah tubuhnya pula. Maka apabila engkau ketahui yang demikian itu, kalau sudah tahunya kalian yang demikian itu, katakan ya, maka hendaklah tanamkan di dalam hati itu, akan tanam yakin di dalam ayan surga, surgamu, supaya tetaplah iman padanya daripada gempa, sa dan zon dan waham. Ada kalanya dengan mengambil dalil daripada beberapa ayat di dalam Quran,
sekarang ada mengambil dalil dari Al-Quran. Nah, kalau orang yang zuk ini nggak pakai dalil lagi, memang semata-mata dari Allah Ta'ala. Namanya zuk, itu orang pilihan ya. Apalah contoh orang zuk ini gini, dia terdampar di satu pulau sendirian di situ. Jadi selama ini dia berkata-kata juga, ini nggak mungkin nggak ada Tuhan, pasti ada Tuhan ini yang menjadikan ini semua. Tuhan yang mana nggak tahu, dibuatnya patung, dibuatnya patung, sembahnya itu tiap hari. Itulah Tuhan menurut dia. Udah, nggak lama datanglah para sahabat menyiarkan agama Islam sehingga di pulau itu. Dari pulau itu mencari bekal, entah air, entah apa kan. Jumpalah dia tadi, ya, oh sini, ngapain kau tadi tuh? Nyembah Tuhan lah katanya. Nyembah Tuhan, bukan itu Tuhan. Jadi Tuhan mana yang jadikan kita inilah semua. Itu kan kau bikin, iya memang. Masuk di akal mana ya? Itu kalau orang juga payah-payah cakep kan. Bukan itu Tuhan. Dia Tuhan mana yang jadikan kita inilah. Tuhan tuh maha kaya, maha mendengar. Semuanya dari bilang orang nih, sahabat tadi. Oh gitu ya, salah udah. Sadar lah dia masih Islam lah dia. Tadi dia nggak beragama itu. Udah, ikut dari kapal. Ya udah ikut. Ngapain kau tinggal sendiri di sini? Di kapal. Orang itu pun kumpul-kumpul duit lah mau ngasih. Sunat kita ya, kalau ada orang masuk Islam, kasihlah hadiah untuk membesarkan hatinya ya. Udah. Bila habis itu tengah malam terus nyari apa, tempat tidur, betul mau tidur. Kalian mau ngapain? Mau tidur lah kata. Tunggu aku tanya dulu. Yang kalian suruh aku nyembah Allah Ta'ala itu dia Tuhan, yang kalian suruh sembah aku itu dia tidur. Oh Allah nggak tidur. Nggak tidur, enggak. Sangatlah tabiat beradabnya. Tuhan nggak tidur kok kita tidur. Nggak tidur dia langsung. Nah. Itu langsung nggak berat, malu dia sama Allah Ta'ala. Neander itu nggak mau deh itu, kok enak-enak gitu nggak mau deh. Itu orang zuk ya. Sampailah satu pulau, udah orang banyak, negeri yang ramai. Nah, dikasih order lah, ini hadiah kau, bekal kau ya. Kami sampai sini jangan terkau, kau berjuanglah sini. Ini ada banyak kerjaan segala macam. Apa ini? Ini dinar untuk belanja kau. Jadi yang kalian bilang tuh, tapi kalian bilang Allah maha kaya. Ya iya, ya untuk apa aku ini? Gitu. Ya udah ambil untuk kalian aja. Nggak butuh aku ini. Itu orang zuk, sampai kayak gitu. Orang yang diangkat Allah Ta'ala nggak payah belajar sampai 20 ya San. Yakin langsung. Makanya iman Abu Bakar kalau ditimbang dengan iman manusia semuanya ini berarti iman Abu Bakar. Kenapa? Dia langsung nggak payah-payah lagi. Diajak orang pun dia Abu Lahab, Abu Jahal segala macam. Ya Abu Bakar, tahu tuh saudara kau itu. Dibilangnya pula udah ada ke langitnya ya. Udah tambah-tambah gilanya deh. Apa jawab Abu Bakar? Biar kalian tahu, lebih dari itu kau cerita aku percaya. Ya percuma aja kalian bilang, lebih dari itu aku percaya. Kenapa gitu yakinnya? Allah Ta'ala yang memperjalankan. Kau asal bisa aja tuh kan. Nggak ada ragu-ragu deh. Apakah Rasulullah itu Isra Mi'raj dengan jasad dan rohnya dengan jasad? Rohnya dengan jasadnya. Kenapa rupanya? Mau diperjalankan ya kan? Nah itulah dia. Nggak ragu. Kita terkadang baca Sifat 20 udah tabat berapa kali naik ke Darussamin, nggak juga percaya. Gimana juga? Cuma waktu ikan Pak. Hah? Ikan. Hikam ada kan? La ilaha illallah, hikam pula lagi kau. Jadi kalau ini pun tak mempan, kau cakap ada ilmu tasawuf. Kenapa lah kau cari ilmu yang lain, sedangkan ini belum kau amalkan? Bukan kata saya tak ada yang tasawuf. Apa kau cari apa? Mencari hikam pula lagi sana. Memang ada juga dulu salah satu kawan ngaji minta sama guru, Tuan ajarkanlah saya kitab Darun Nafis, di atas hikam lagi. Dia baca guru nih, tolonglah Tuan. Saya sendiri pun nggak apa-apa lah. Gini, bukan aku tak mengajarkan kau, terpaksa kau berhenti kerja kau kerjaan kau berhenti, aku pun berhenti lah aku merokok nih, dia ngerokok daun. Karena kalau orang belajar kitab itu, yang harus nggak ada lagi paling makruh, yang harus nggak lagi, apalagi makruh nggak ada. Sunat wajib itu aja amal ibadahnya. Kalau nggak wajib sunat, berkisar situ aja lah. Jadi nggak ada istilah harus. Tapi makan harus. Minum harus, iya, tapi itu harganya nggak macam kita, makan aja, orang tidak. Kalaupun minum, kalau makan, ya jadikanlah makanan ini penguat ibadah kepadamu. Jadi sunat ini kan, gitu. Jadi ibadahnya langsung
ibadah wajib sunat. Makanya si Malik bin Dinar pun dia nggak ada rumah, sewa sana, sewa kemari, pindah sana, pindah sini deh kan. Tapi dikotori orang aja rumahnya, yang tempat sampah lah, yang buang kotoran. Senang aja, alhamdulillah. Nah. Ya, kok alhamdulillah iya. Allah nggak ngasih aku ibadah sunat, ngasih wajib aja kita. Kenapa nasihatkan wajib kan? Nah itu dia, itulah kelas dia. Kalau kita ini bakal sampai nanti lah aku bakar rumahku. Bisa nampak nih kerja waktu bisa dia Jangan kau nunjukkan itu dari sini aja. Sama gitu. kan dia makin di itu nampak apa dia kerja waktu. Iya itu dia. Alhamdulillah berarti Allah Ta'ala nyuruh aku kerja yang wajib aja tuh. Nah gitu. Jadi kalau istri pun hamil lagi berada, alhamdulillah dah. Bertambah amanah, berarti Allah tak percaya sama aku nih kan. Tapi jangan tanya istri, coba tanya istri. Nambah lagi satu lagi deh ya. Enggak lah bang, enggak enak bang. Nah, laki-laki ya lah enggak ngerasakan. Nah. Padahal perempuan ini sama ada KB atau enggak KB, kok berat-berat juga kan? Ada enggak KB, tapi berat-berat juga. Kau KB enggak, pengen kan aku berat, tapi enggak juga nih. Makanya atur urusan orang tanah, diri kita perhatikan. Sudah kan? Makanya kita tauhid ini semakin lama kita kaji semakin datang yakin. Kalau enggak semakin datang yakin, kok hikam pula diminta. Jadi kita tadi gitu lah kan. Ngotot juga dia, kawan ngaji tadi, tolong bahasa kan ya udah terserah kau lah. Nah. Kenapa apa yang lain? Kenapa tuan kau berat kali ngajarin Darul Nafis itu? Oh gini nih. Darul Nafis itu seperti dua orang laki-laki dikasih belati, masukkan dalam goni. Kira-kira selamat ya? Dua-dua itu. Dua orang laki-laki masukkan dalam goni, sama-sama megang belati. Gimana? Ada yang hidup tuh. Mati dua-duanya itu kan. Karena kita kritik, kamu bukan yang mati ya Pak, pasti balas. Karena dalam goni nggak bisa keluar. Nah itu diperumpamakan tuan dulu. Belajar Darul Nafis itu seperti dua orang laki-laki dimasukkan ke dalam goni. Mau masuk? Mau jadi sampai situ dia udah. Ya karena udah sampai alikam kan, yang masuk ke gua cuma ada dan level Jadi kita nampaknya masih banyak kali belum teramalkan. Ceritanya udah sampai, masih di mulut aja ya. Jadi kalau ada rencana dari sebelum ini kan perjalan malam ini gitu, kan ada pesta ini, enggak? Tetap ngaji kan? Sudah jemput. Ini senang sekali ya suruh jemput. Karena hati itu seperti raja deh ya. Yang memerintahkan segala anggotanya, yaitu lidahnya. Hati dari hati lah itu ya. Jadi kalau lidahnya pun kotor, berarti hati belum bagus tuh. Telinganya dan matanya ya San. Dan tangannya dan kakinya dan paratnya, maka sekali itu seperti rakyatnya. Kalau baik rajanya, baik rakyatnya. Kalau nggak baik rakyat, berarti rajanya nggak baik. Itu aja ukurannya. Maka tubuhnya itu seperti negeri, tempat kerajaan. Maka manakala baiklah hati, baiklah segala anggotanya. Dan manakala baiklah segala anggotanya, baiklah tubuhnya. Gitu rumusnya itu. Tahu, paham kau jelasin? Mana hubungan kau sama si Daam? Hah? Udah banyak tuh, maka bagus rajanya tuh, baik.
Sehat badan besar ya udah kan. Tua. Ini yang saya baca kitab bukan kata saya. Kalau baik rajanya baik rakyatnya kan. Nah, sehat. Oh, itu saya nggak tahu. Saya kurus dengan Banyak kali tahu kayaknya. Tapi bang setahu pun Nabi Muhammad nggak kurus. Enggak dulu. Nah, itu selama. Pokoknya dia apa aja benar jawabannya, Pak. Cak, kok kasih tahu aja kan lah. Imam di Mekah, di Madinah, tengok ada dia lagi. Itu rumah udah kalah. Kan? Enggak, jawabannya berapa sekarang pun dapat jawabannya kok. Tengok aja lah Google, tanya bah Google ya kan. Nabi Muhammad kurus apa gemuk? Imam Ghazali tanya aja kurus apa gemuk, dapat jawabannya kok. Nggak nunggu-nunggu lama sekarang nih, canggih kan udah ya kan. Cuman kok dalam kitab ini kalau baik rajanya, baik rakyatnya semua. Matanya, telinganya, mulutnya ya kan. Kalau masih bantah juga berarti nggak baik rakyatnya kan. Bukan kata saya juga kan. Nah, Ustaz sih saya diam aja deh kan. Bukan berarti kau udah baik rajanya, belum tentu juga. Banyak kerjaan guys. Dia aja, rumah kita luar. Ada kereta siap. Nah, apa lagi nggak jadi kan? Sama dulu ya. Ya. Padahal dalam kitab itu gitu ya. Baik pula tubuhnya pula. Maka apabila engkau ketahui demikian itu, maka hendaklah tanamkan dalam hatimu itu akan tanam yang yakin di dalam ain surgamu ya, supaya tetaplah iman padanya, dan daripada bergempalah ya dan zon dan waham ada kalanya dengan mengambil dalil daripada beberapa ayat dalam Quran dan yang dalam hadis, dan nazar berpikir yang membawa kepada ilmu yang yakin, dan ada kalanya dengan musahadah akan kamalnya, kesempurnaan sifatnya jika engkau daripada ahlinya, dan segianya pula engkau menyungguhkan menguatkan yakin dengan membanyakkan zikrullah dan taat akan Allah Ta'ala malam dan siang, dan melazimkan istighfar, banyak istighfar minta ampun Allah Ta'ala. Karena adalah Nabi SAW mengucap istighfar 70 kali dalam sehari. Nabi. Nah, aturan kita berapa kali? Nabi 70 kali, kita berapa? 5 kali 3, 15 saja lah gitu. Karena sebenarnya kita istighfar habis sholat 3 kali, astagfirullahaladzim. Jadi 5 kali 3, 15. Nabi 70 kali. Jadi kita baik rajanya maka baik raya. Jadi bisa kita kiaskan nggak ke negara kita maju ini nggak ada yang pemimpin kita. Ya iya, semua lah itu. Nah, kau udah pernah masuk hutan nih kan? Nah, di rumah tangga pun gitu sama. Makanya jangan pernah salah-salahkan istri. Saya bisa lah Ustaz, istri nih pakai kali ngamalkan. Enggak, kau lah nggak bisa saya bilang. Orang ini ikut aja nih. Tadi kan badan dan hati itu adalah raja. Di rumah siapa imam? Siapa yang raja? Sandra kan? Sandra. Jadi kalau Sandra baik-baik itu semuanya. Nah itu kiaskan lah itu. Aku udah pandai lah kau untuk kiaskan. Kias pun sana. Jadi kalau ada anak bandel, suami ngerepet aja, salah aku lah. Astagfirullah. Istighfar banyak. Salah aku lah. Gitu maunya baru jadi. Jangan salahkan istri. Memang kau nggak tahu diuntung kali kau ya. Tapi udah ngaji tauhid. Kalau nampak istri merepet, jangan tengok dianya, siapa yang jadikan dia merepet. Kenapa Allah menjadikan istri aku ngerepet sama aku, kok ngelawan? Banyak salah lah, Wak. Karena rajanya nggak bagus ya kan. Macam mana Am? Coba jual lagi kita rubah, buktikan gaji aja. Saya kalau ibu-ibu yang masa model ngaji di rumah, saya tanya. Nah, kalau laki-laki sekarang saya tanya itu, enggak, saya biarkan aja kok. Saya ngajarin enggak mau sia-sia gitu, saya tanya hasilnya kok. Gimana suami kok sekarang? Apanya Pak? Sebelum ngaji sudah ngaji?
Kenapa itu bapak tanya? Kalau nggak ada perubahannya berhenti kau ngaji, saya bilang. Berhenti aja Ustaz. Entah apa capek-capek aja. Nah, begitu pula istri pun gitu sama suami. Cuman istri kau sekarang? Apanya? Sebelum ngaji dan sudah ngaji? Sama aja, berhenti ngaji. Nggak usah ngaji lagi. Ya, pakai target gitu. Nah. Jadi paling enak kalau kamu nanya betul, tanya si Nur, tanya si Agus tuh, yang di rumah kau ngaji itu. Sekarang suruh pergi pun nggak mau deh itu, istrinya itu. Dulu nentang betul tuh kan. Salah siapa? Salah kau, saya bilang si Agus. Kan udah salah itu. Karena istrinya tamatan IAIN. Asal pulang ngaji lagi dia ajak kaji apa tadi? Oh, di debat ya kalah aja lah si Agus ini. Dia anak IAIN. Al-Quran, hadis banyak dia tahu. Kalah aja. Apa ngaji malam-malam? Nggak boleh peri itu juga San. Ada pula nggak boleh peri. Mau nah, maka suruh ngaji ya istri kamu. Oh, mana mau deh Pak? Jangan kau bilang ngaji. Suruh meriksa kaji ini. Kau kan tinggi ilmu kau deh. Nah, tolong tengok. Kalau misalnya salah bang berarti ngaji nih. Oh, semangat dia. Tinggilah dia. Nah, itulah sih. Tanya deh. Kalau cerita saya nanti kau bilang tanya aja. Alhamdulillah begitu dia ngaji sekali, ya udah lain kita sampai sekarang. Nah gitu. Jadi salah siapa tadinya? Lakinya apa istrinya? Lakinya. Udah kan, udah terjawab masalah kau kan? Dia pernah salahkan anak atau istri. Kita yang salah. Kalau kita bagus-bagus tuh istri ya. Anak pun bagus semua itu. Ini masih ada kedapatan lagi. Udah ngaji nih ya. Istrinya beres-beres si kakak suaminya. Ada uang 100.000 dilipat kecil-kecil dah lah. Masih ada. Ngapain? Oh, kalau kita pun bisa gitu jadinya kan. Yang ngajar siapa? Lakinya. Jangan. Jadi lazimkanlah istighfar, karena adalah Nabi SAW mengucap istighfar 70 kali di dalam sehari. Udah ya, ini sampai sini aja kita ya. Dan tuntut olehmu akan kesempurnaan segala sifat kepada Allah Ta'ala. Nah, tanda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.